Halo anak kelas 3 semuanya, apa kabarnya? Semoga anak kelas 3 ya, dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya ya. Dan juga buat Bapak Ibu Guru, tetap semangat menyampaikan materi pembelajaran buat anak-anak kita semuanya. Dan juga buat orang tua anak didik kami, salam sehat buat kita semuanya. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi kelas 3 SD, tematik kelas 3 SD, tema 7, perkembangan teknologi, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran yang keempat. Di sini ada wacana ya, Bapak akan bacakan untuk kita semuanya. Pagi ini Udin dan teman-temannya bersemangat. Pakaian mereka kenakan berbeda dari biasanya. Pakaian mereka berwarna-warni. Semua siswa kelas 3 diminta memakai pakaian daerah. Udin memakai baju dari daerah Sunda, Edo memakai baju dari Papua, Dayu memakai pakaian adat Bali. Demikian pula dengan Beni, Siti, Lani, dan yang lainnya. Mereka juga membawa makanan khas daerah. Udin membawa pombro dari Sunda, Edo membawa kue sagu dari Papua, Dayu menyiapkan sate lilit. Dari Bali, Beni membawa penada dari Manado. Siti membawa keripik singkong dari Padang. Tak ketinggalan Lani membawa kue keranjang yang merupakan makanan khas Tionghoa. Pada hari itu semua siswa tampil berbeda satu sama lain, bertukar cerita tentang daerah di Indonesia. Ternyata setiap pakaian dan makanan daerah memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Walaupun siswa berasal dari daerah yang berbeda, namun satu sama lain tetap saling menghargai. Tidak ada yang merasa lebih baik ataupun lebih hebat. Itu dia wacananya ya, perhatikan anak kelas 3. Amati gambar pakaian khas daerah Indonesia berikut. Dapat jika menyebut asal daerah pakaian di bawah ini? Iya, ini dia pakaiannya ya. Perhatikan ya. Oke, di sini ada 4 jenis pakaian ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Kita akan lihat sama-sama. Yang pertama itu dari mana? Iya, dari Lampung. Yang ini dia anak kelas 3 ya. Yang ini dia. Oke, yang kedua dari mana? Sumatera Barat. Yang ini dia ya. Oke, yang ketiga dari mana? Sumatera Utara. Ini dia ya. Oke, dan yang terakhir dari mana? Oke, dari Yogyakarta. Oke, kita lanjutkan anak kelas 3. Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam atau berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, namun Indonesia tetap bersatu. Perhatikan pula teks bacaan di atas. Ya, teks yang pertama kali Bapak bacakan ya. Apakah Udin dan teman-teman membawakan budaya dari daerah yang sama? Apa jawabannya anak kelas 3? Iya, ini jawabannya ya. Udin dan teman-teman membawakan budaya daerah yang berbeda-beda. Itu dia. Yang kedua, apakah kita perlu mengenal dan memahami daerah-daerah lain di Indonesia? Iya, sangat perlu agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Itu dia jawabannya. Oke, kita akan lanjutkan. Ya, di sini ada gambar presiden ya, mantan presiden ya. Oke, Bapak akan bacakan untuk kita semuanya. Pada perayaan kemerdekaan RI ke-72 yang bertempat di Istana Merdeka, Presiden RI Joko Widodo beserta para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Walaupun memakai pakaian yang berbeda, setiap orang saling menghargai perbedaan tersebut. Dengan memahami perbedaan, kita telah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Itu harus ya, kita harus tetap menjaga ya. Oke, Bapak akan lanjutkan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari teks tersebut, apakah pakaian dikenakan oleh Bapak Presiden beserta para undangan menunjukkan beragam negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI? Kira-kira gimana anak kelas 3? Ini dia jawabannya ya. Ya, pakaian yang dikenakan menunjukkan keragaman pakaian adat yang ada di Indonesia. Itu jawabannya. Oke, yang kedua. Ini adalah yang kedua ya. Apakah penting bagi kita untuk menghargai keragaman? Apa jawabannya anak kelas 3? Ini dia jawabannya. Ya.
Ya, sangat penting karena menghargai perbedaan, kita telah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Itu dia ya. Oke, Bapak akan lanjutkan untuk kita semuanya. Amati gambar di bawah ini. Lingkari makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Teknologi pangan membuat makanan awet dan tahan lama. Ya, kita akan melingkari ya makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Di sini ada 7 jenis makanan ya. Oke, yang manakah makanan tersebut yang dihasilkan oleh teknologi pangan? Iya, perhatikan sudah buat di sini ya. Oke, yang pertama adalah karak kaliang, itu dia ya. Oke, itu dia yang pertama. Yang kedua apa lagi? Oke, dakak, itu dia. Yang ketiga, mana yang ketiga kira-kira? Ada yang tahu anak kelas 3? Iya, kerupuak sanjay ya, kerupuak sanjay. Yang berikutnya mana? Oke, rendang singkong. Itulah makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Kita akan lanjutkan lagi. Hingga ya pengolahan singkong. Bapak akan bacakan untuk kita semua. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimuin merupakan makanan yang biasa dibuat oleh konsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih tinggi bahan makan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu lebih lama. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi dakak-dakak, karak kaliang, rendang singkong, dan kerupuak singkong pedas. Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan atau lebih. Iya, itu dia singkong ya, yang sangat mudah ditanam ya, naik kelas 3 ya. Oke, kita lanjutkan. Tentukan kalimat utama dari teks bacaan di atas. Kira-kira bisa? Maksudnya dari teks yang ini ya, anak kelas 3 ya, pengolahan singkong. Oke, perhatikan ya. Ya, oke, dari paragraf pertama. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Itu dia ya, dari paragraf pertama. Kita masuk ke paragraf kedua. Apa kira-kira kalimat utamanya? Dia kalimat utamanya ya. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Itu dia kalimat utamanya. Paragraf yang ketiga apa? Ini dia paragraf ketiga. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Itu dia kalimat utama dari paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Buatlah ringkasan dari isi teks pengolahan singkong. Ceritakan ringkasan yang telah kamu buat di hadapan teman-temanmu. Iya, di sini sudah buat ya ringkasan dari isi teks pengolahan singkong ya. Perhatikan anak kelas 3. Bapak akan bacakan untuk kita semuanya. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Itu dia ringkasan dari isi teks pengolahan singkong. Demikianlah materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat anak kelas 3 semuanya, buat Bapak Ibu guru, buat siapapun yang menonton video ini. Sekian dan terima kasih.